di KMI Surakarta. Bagaimana kabar adik-adik semua? Semoga kita selalu sehat dan selalu bahagia. Ayo, yang belum siap segera siap-siap. Duduk yang manis, kita mau sekolah minggu bersama. Kalau sudah siap, Bu Niken mau mengajak adik-adik untuk berdoa. Yuk, sama-sama lipat tangan kita, tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau Allah yang sangat baik dalam hidup kami. Engkau telah menjaga kami di sepanjang istirahat malam kami. Dan pagi ini kami boleh bangun dalam keadaan yang sehat, dalam keadaan yang ceria. Kami mau memuji dan membesarkan nama-Mu di dalam ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini. Tuhan Yesus, kami mohon Engkau memberkati dan Engkau menyertai ibadah kami dari awal hingga selesainya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik tetap semangat ikut sekolah minggu ya. Ayo kita mau berdiri. Kita mau menggunakan tangan kita, kaki kita untuk memuji Tuhan. Kita mau mengangkat sebuah pujian. Kedua tanganku mempunyai jari. Adik-adik, kita mau mengikut Tuhan Yesus menjadi anak yang taat. Taat mendengarkan firman Tuhan, taat kepada Tuhan Yesus, taat juga di dalam mendengarkan nasihat dari mama dan papa kita. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau mengangkat sebuah pujian taat. Ayo ikuti gerakannya ya.
Ayo kita berdoa sekali lagi. Tuhan Yesus, terima kasih kami dapat memuji dan membesarkan nama-Mu pagi ini. Saat ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Berikan kami kesungguhan hati saat kami mendengarkan firman Tuhan. Terlebih jadikan kami sebagai anak-anak-Mu yang melakukan kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau juga berkati guru kami yang akan menyampaikan cerita firman Tuhan pagi ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Anak-anak sudah siap mendengar firman Tuhan? Mari sama-sama kita akan mendengarkan firman Tuhan hari ini. Kerajaan Yehuda saat itu dipimpin oleh seorang raja yang sangat bijaksana dan taat pada Tuhan. Namanya Raja Asa. Raja Asa. Ketika Raja Asa memerintah Yehuda, dia mendapati bahwa rakyatnya menyembah berhala-berhala yang tidak hidup, buatan tangan manusia yang tidak punya kuasa apa-apa. Padahal seharusnya orang-orang Yehuda menyembah Tuhan yang hidup, yang berkuasa melakukan segala hal. Oleh sebab itu, Raja Asa memerintahkan para prajuritnya untuk menghancurkan semua berhala yang ada di kerajaan Yehuda. Hai tentara-tentara dan prajurit-prajuritku, orang-orang Yehuda harusnya menyembah pada Tuhan Allah saja. Tetapi mengapa kalian menyembah berhala-berhala yang tidak hidup? Buatan tangan manusia yang tidak punya kuasa apapun. Aku memerintahkan kepada kalian, robohkan semuanya. Hancurkan berhala-berhala itu dan sembahlah Tuhan Allahmu, satu-satunya Allah yang hidup dan yang berkuasa atas segalanya. Maka para prajurit dan tentara-tentara merobohkan dan menghancurkan semua patung-patung berhala di seluruh wilayah kerajaan Yehuda. Sekarang, orang-orang Yehuda kembali menyembah Tuhan, Allah yang hidup dan yang berkuasa. Dan Tuhan pun memberkati mereka dengan kemakmuran, kedamaian, dan sukacita. Selama 10 tahun, mereka hidup dengan tenang dan damai. Sampai pada suatu saat, muncullah Serah, orang Ethiopia, bersama dengan 300 kereta dan 1 juta tentaranya menyerang Yehuda. Sementara Asa dan semua penduduk Yehuda hanya mempunyai 300.000 tentara. Jauh sekali di bawah jumlah tentara pasukan Serah. Nah, anak-anak, kira-kira apa ya yang dilakukan Asa dan seluruh rakyatnya? Iya, Asa dan orang-orang Yehuda berseru kepada Tuhan, memohon kepada Tuhan pertolongannya, dan Tuhan bertindak. Lalu apa yang terjadi? Tuhan memukul kalah Serah dan pasukannya dan memberikan kemenangan pada Asa dan bangsa Yehuda.
Hore, hore, kita menang. Terpujilah Tuhan, terpujilah Allah kita yang telah memberi kita kemenangan. Nah, anak-anak, seperti Raja Asa dan orang-orang Yehuda yang taat pada Tuhan, maka kita pun juga harus demikian. Kita harus taat pada firman Tuhan. Kalau kita taat pada Tuhan dan firman-Nya, maka saat musuh menyerang kita, Tuhan yang akan menolong kita dan memberi kita kemenangan. Siapa ya musuh kita? Apakah musuh kita juga tentara? Musuh kita juga prajurit? Musuh kita adalah bangsa-bangsa lain? Bukan. Musuh kita adalah iblis. Saat iblis membujuk kita untuk malas, berbohong, nakal, tidak taat pada orang tua, maka kita harus berani berkata, "Tidak! Aku tidak mau jadi anak yang malas. Karena Tuhan menghendaki aku jadi anak yang rajin. Rajin belajar, rajin berdoa, rajin bekerja, dan rajin membantu orang tuaku. Aku tidak mau berbohong. Karena Tuhan menghendaki aku jadi anak yang jujur. Aku tidak mau nakal. Karena Tuhan menghendaki aku jadi anak yang baik dan mengasihi sesama. Aku tidak mau melawan orang tua. Karena Tuhan menghendaki aku jadi anak yang patuh, taat, dan hormat pada orang tua. Nah, anak-anak, jika kita takut pada Tuhan, taat pada firman-Nya, maka kita akan menang atas godaan-godaan iblis. Ayat hafalan kita minggu ini terambil dari Mazmur 119 ayat 9 sampai dengan 10. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Dengan segenap hatiku, aku mencari Engkau. Janganlah biarkan aku menyimpang dari perintah-perintah-Mu. Wah, kisah Raja Asa dan bangsa Yehuda benar-benar luar biasa. Bagaimana Raja Asa mengajarkan kepada rakyatnya tentang kebenaran. Satu kebenaran yang tidak boleh dilupakan oleh semua umat pilihan Tuhan, termasuk kita semua, yaitu selalu mengandalkan Tuhan, selalu taat pada Tuhan, dan tidak boleh mempercayai kuasa-kuasa lain di luar kuasa Tuhan. Jika kita merasa bahwa kehidupan kita mulai ada yang menyerangnya, misalnya tadi seperti malas, nakal, atau ada keinginan untuk mengambil atau mencuri sesuatu, mengatakan yang tidak benar atau berbohong, tidak hormat pada orang tua, maka kita harus segera menolaknya. Katakan tidak, karena Tuhan yang akan menolong kita untuk memampukan, pasti kita dapat melakukannya. Oke anak-anak, firman Tuhan hari ini sampai di sini. Kita semua senantiasa diberkati Tuhan dengan kesehatan. Jangan lupa kalau keluar rumah harus selalu pakai masker ya. Hindari perkumpulan-perkumpulan atau kerumunan-kerumunan. Bermain bersama teman-teman juga dikurangi atau dihindari. Ya, sekarang bermainnya dengan keluarga saja di rumah.
Oke anak-anak, kita akan bersama-sama menutup sekolah minggu hari ini dengan berdoa. Ditirukan ya. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk teladan Raja Asa bagi kami. Kami mau menjadi anak-anak yang taat pada Tuhan. Dan kami percaya Tuhan akan memampukan. Kami juga percaya ketika kami taat, Tuhan akan memberi kami kemenangan. Terima kasih Tuhan, berkati kami semua, berkati orang tua kami. Di dalam nama Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Selamat hari Minggu anak-anak, Tuhan Yesus memberkati kalian semua. Sampai bertemu minggu depan.